Selamat sore, salam jumpa kembali dengan saya hambanya Reverend Darome Samaliu SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selamat sore. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Jam setengah 14.30. Saya hadir di hadapan saudara dalam misi pemberitaan firman Allah, menyampaikan Injil Kerajaan Surga sudah dekat. Nomor WA saya, HP atau WA saya 082 1323 85005. Nomor penting saya saudara, WA HP 082 1323 85005. Dengan sengaja saya memberikan nomor ini ketika saudara ingin mengenal saya atau ingin mengkritik saya, karena kita hidup di alam yang demokrasi, bebas berpendapat, bebas mengkritik demi kebaikan. Saya tidak anti dikritik. Saya tetap menerima masukan dari luar, dari rekan-rekan saya sebagai hamba Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan pada siang yang berbahagia ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita memulainya dengan doa. Biarlah Roh Kudus memberikan saudara pengertian apa yang Tuhan maksud dalam firman-Nya ini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, dan firman Allah sendiri, Yesus sendiri. Tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita ragukan kebenarannya. Kebenaran di dalam kitab suci kita ini adalah yang hakiki, real, A1+, positif. Injil diberitakan, barulah tiba kesudahan alam ini. Kita berdoa atas nama hambamu yang Tuhan percayakan perintah ilahi dari surga, Yesus Kristus, yang mengutus dan berbicara langsung melalui hambamu. Kiranya hambamu engkau urapi, kuduskan, bukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan mengetahui rencana yang akbar itu, in Jesus name. Kami bisa mengerti rencana, keinginan, kerinduan Tuhan dalam hidup kami, hamba-hambamu, umat-umat ketebusan, di mana saja mereka berada, di seluruh NKRI ini sampai di luar negeri. Injil tetap diberitakan secara masif. Barulah tiba kesudahan alam. Tujuan memberitakan kebenaran firman adalah memenangkan untuk banyak orang datang kepada Tuhan, percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga keselamatan terjadi in Jesus name. Amin, 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 amin. Selamat sore, selamat sore. Tema Sang Juru Selamat yang saudara kenal, yang saudara ketahui, bernama Yesus Kristus yang diurapi itu. Yesus Kristus, kepala gereja. Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Haleluya. Yesus Kristus yang menyembuhkan saudara. Yesus Kristus yang menghibur saudara. Yesus Kristus yang memberkati saudara. Yesus Kristus yang memberikan saudara damai, sukacita, sentosa, bahagia
di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menumpahkan air mata. Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau, ketika dia ada di bumi ini untuk misi kerajaan surga, keselamatan buat saudara dan saya. Yesus Kristus mempunyai ganda, pribadi yang ganda, sebagai manusia 100% dan sebagai anak Allah dan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. 3 kali Yesus menangis. Pertama, ia menangis ketika masih bayi, karena memang dia masih manusia. Kedua, ia menangis ketika sahabat handai tolak kenalan keluarga, Marta dan Maria, mempunyai saudara yang bernama Lazarus yang wafat, yang telah meninggalkan mereka. Maria dan Marta ditinggal mereka. Lazarus sudah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, alias mati. 3 hari beliau berada di dalam kubur. Firman Allah gambarkan bahwa dia sudah membusuk, tubuhnya hancur, karena memang manusia akan kembali kepada asalnya, yaitu debu. Tapi roh kita akan masih berurusan dengan Yesus Kristus di kursi pengadilan Allah. Haleluya. Dan yang ketiga, Yesus menangisi kota Yerusalem yang kita kenal saat ini Holy Land, di mana 12 murid, di mana 12 suku pernah ada di bumi ini, di mana juru selamat Yesus Kristus dilahirkan di kandang domba di kota Bethlehem, padang Efrata. Yesus pernah meneteskan air mata, tanda perkabungan, tanda kesedihan, tanda duka lara, duka cita yang mendalam. Dan yang ketiga, Yesus menangisi sekali lagi kota Yerusalem atas izin Tuhan, atas rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus akan masuk ke kota Yerusalem, Yesus mengeluarkan air mata, hatinya terhenyum. Dia akan membayangkan bahwa kota Yerusalem akan rata dengan tanah batu, tidak ada batu yang akan bertumpuk. Temboknya rata dan lululantah, sudah tiada lagi fungsi dan maknanya, alias rusak total. Atas izin Tuhan, kota Yerusalem dihancurkan oleh seorang jenderal Titus, orang kafir itu. Bahkan dia berhasil menaklukkan Yerusalem. Penduduknya ditumpasnya, harta benda mereka dijarah akibat perbuatan orang Israel menolak Yesus. Akibat mereka menolak pekerjaan Yesus Kristus. Akibat mereka membunuh para nabi-nabi, para rasul-rasul, para tokoh-tokoh gereja, umat Tuhan. Mereka aniaya dan mereka tumpas. Sungguh keji perbuatan yang
Jenderal Titus lakukan beserta prajuritnya. Tapi ketahuilah, rencana Tuhan tetap berjalan. Kita buka ayatnya. Yohanes. Sebelum saya lanjutkan, saudara. Hidup manusia pasti pernah merasakan tangisan meratap, pernah merasakan duka cita, pernah merasakan kesedihan. Itu sangat manusiawi. Telah terjadi sekarang di Eropa Timur sana, terjadi pergolakan, perang, bahkan diprediksi akan terjadi perang dunia ketiga. Ada satu negara yang dirontokkan, yang dilululantakkan oleh negara yang besar itu, dan penduduknya kocar kacir, tunggang langgang lari menyelamatkan diri. Bahkan tidak sedikit yang mewarnai hidupnya dengan air mata kesedihan, dengan rintihan, dengan tangisan, dengan duka cita, duka lara yang melanda karena suami mereka tewas, ataukah karena istri mereka tewas, ataukah karena anak mereka tewas, ataukah saudara mereka yang tewas, ataukah orang tua mereka yang tewas. Duka cita melanda. Yesus juga pernah menangis. Daud pernah menangis. Hizkia menangis. Raja Hizkia pernah menangis. Maminya Nabi Samuel, Ibu Hana menangis. Saudara dan saya pernah juga menangis. Mungkin saat ini saudara, engkau berada dalam duka cita, duka lara akibat perbuatan orang-orang yang di sekitar yang engkau kasihi. Mungkin istri menyakiti saudara, mungkin suami menyakiti saudara, mungkin anak menyakiti orang tua, mungkin orang tua menyakiti anak. Entahlah. Air mata. Biasanya wanita, senjata paling ampuh adalah air mata. Saya tidak tegah melihat wanita menangis. Sebab menurut pikiran saya, menurut analisa saya, jika seorang wanita menangis, jika seorang wanita menumpahkan air mata, berarti ada sesuatu, something wrong yang ia alami. Mungkin ada beban yang berat yang ia alami. Tapi saya banyak menangis di kaki Tuhan. Saya mencari perkenanan Tuhan. Saya mencari urapan Tuhan. Saya mencari penyertaan Tuhan. Saudara juga harus mencari penyertaan Tuhan. Pengurapan, pengudusan. Saudara cari dengan cara berdoa, berkeluh kesah, menangislah, memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Maka Roh yang Kudus itu akan segera menyertaimu, akan segera menolongmu, segala rintihan, segala keluhanmu. Karena Yesus adalah jawaban dari segala persoalan. Yesus Kristus jawaban dari segala penyakitmu. Yesus Kristus jawaban dari masalahmu. Kita baca ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ketika Yesus berkunjung kepada keluarga Maria, Marta, Lazarus. Kedua wanita, Maria, Marta, memberikan informasi penting tentang keluarga adiknya yang bernama Om Lazarus, Pak Lazarus, Mas Lazarus, yang sudah terkubur selama 3 hari. Memberikan informasi kepada Yesus Kristus tentang kepergian kekasih yang mereka kasihi, Lazarus. Mendengar informasi itu, Yesus spontanitas menangis dalam kesedihan air mata. Hati Tuhan Yesus terkoyak. Yesus Kristus
juru selamat saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa. Berarti di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan tanpa melalui Yesus. Nah, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Clear. Sangat clear. Tidak bisa diutak-atik lagi. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa diklaim. Tidak bisa dibatalkan. Itu pernyataan Yesus Kristus. Yesus menangisi Lazarus, sahabat dari Yesus sendiri. Yesus sangat menghargai keluarga ini. Ketika ada sesuatu masalah, ketika sesuatu ada problem dalam hidup mereka, dalam keluarga ini, maka Yesus juga terlibat di dalam kesedihan karena problem, masalah yang mereka hadapi. Saudara dan saya juga, jika engkau mempunyai masalah, jika engkau libatkan Tuhan dalam hidupmu, jika Tuhan yang memimpin saudara, jika Tuhan menjadi raja, jika Dia menjadi sahabat kita, jika Dia adalah tempat keluar jiwa kita, maka ketika kita mempunyai masalah, ketika kita adukan persoalan, ketika kita sampaikan kepadanya, maka Yesus sendiri menolong saudara. Camkan itu, klaim itu, clear. Dia akan turut mengambil andil dari segala masalahmu. Hamba Tuhan, jemaat Tuhan di mana engkau berada pada sore ini, pada siang ini, dengarkan firman Allah datang kepada saudara, menyegarkan jiwa saudara, menyegarkan jiwa saya, saudara. Firman Allah datang kepada saudara dan datang kepada saya. Dia bagaikan pedang bermata dua. Haleluya. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Injil Lukas pasal 19 ayat 41, 43 dan 44. Dan ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, Ia menangisinya. Yesus menangis melihat kota Yerusalem yang akan bakal jika lulu lantah habis, rata dengan tanah, akibat izin Tuhan, atas izin Tuhan, atas rencana Tuhan yang indah. Yesus Kristus, Jenderal Titus, orang kafir itu, melululantahkan kota suci, Holy Land Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Ia menangis dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 41. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dia sudah berikan kisi-kisi. Yesus sudah memberikan kisi-kisi, ciri-ciri apa yang akan terjadi, apa gerangan yang akan terjadi kepada kota Yerusalem ini. Di ayat 21 dia menangisinya. Bersedihlah hati Yesus, karena ada sesuatu terjadi, akan terjadi di kota Yerusalem, kota kesukaan, kota kebanggaan. Ayat 24. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan tembokmu mereka akan membiarkan satu, dan tidak akan membiarkan satupun batu, satupun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus memberikan kisi-kisinya. Yesus memberikan ciri-cirinya. Karena ketika
Allah melawat di dalam Yesus Kristus. Penduduk Yerusalem tidak percaya kepada Yesus. Penduduk Yerusalem menolak Yesus. Penduduk Yerusalem mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Dan terjadilah hukuman yang berat, setimpal dengan cara mereka yang keji kepada Yesus Kristus. Dan penduduk Israel mati berkelimpangan, mati dengan cara yang sadis. Harta mereka diangkutnya, diambilnya, dijarahnya, dicurinya, dirampoknya. Bahkan ada jadi tawanan. Mereka sangat dipermalukan akibat menolak Yesus Kristus dan pekerjaannya. Saudara dan saya, jika engkau menolak Yesus, engkau tidak percaya kepada Dia, engkau melakukan pemberontakan, engkau sanksikan tentang kabar tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka bersiap-siaplah engkau akan menghadapi, menerima konsekuensi yang besar itu. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak memaksa kehendaknya. Dia memberikan engkau kebebasan untuk memilih. Pilihlah. Sebagaimana Abraham berkata kepada Lot, pilihlah kemana engkau pergi. Kalau engkau ke barat, aku ke timur. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya. Tuhan tidak memaksa rencananya. Tuhan tidak memaksa programnya yang Tuhan sudah susun sedemikian rupa yang ajaib buat saudara dan saya. Dia tidak memaksa saudara. Haleluya. Satu batu pun tidak akan ada yang tersusun rapi. Akan terjadi porak-poranda. Akan terjadi suasana yang tidak mengenakan untuk dipandang. Suasana yang berantakan, suasana yang tidak indah, tidak elok dipandang, ditatap. Itulah konsekuensinya orang yang tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, tidak menerima percaya kepada Yesus Kristus, tidak melakukan kehendak Bapa, tidak tunduk, memberontak, terkesan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sangat ironis. Miris nasib yang dialami oleh Nabi Yunus. Lari dari tanggung jawab. Lari dari perintah Tuhan. Lari dari instruksi. Lari dari surat jalan Nabi Yunus untuk pergi ke satu kota untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Tapi ia melarikan diri. Naas baginya, miris baginya. Hukuman berjalan. Hukuman ditimpakan kepada Nabi Yunus. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, kasihnya buat saudara dan saya, sehingga Yunus mendapatkan kembali, dipulihkan. Nabi Yunus dipulihkan. Haleluya. Saudara dan saya juga Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup merestorasi, Tuhan sanggup memperbaiki hidup saudara. Jika kita ingin diperbaiki, jika kita ingin dikoreksi, jika kita ingin untuk menerima tegurannya yang penuh kelembutan itu, yang penuh manis, iring Yesus. Meskipun saya susah, ku tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita buka
dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 8 dan 10. 1 Samuel pasal 8, pasal 1 ayat 8 dan 10. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suami Elkanah yang berpura-pura bertanya kepada Hana, ibu Hana, mamanya Nabi Samuel, istri Siri. Saya tidak tahu apakah istri Siri atau istri sah, apakah istri pertama atau istri yang kedua. Saya tidak tahu status mereka di sini. Tapi firman Allah berkata, dituliskan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 8 ini. Elkanah bersandiwara. Elkanah bermain prank. Elkanah berpura-pura seolah-olah mencintai mamanya Samuel, ibu Hana. Suami dari ibu Hana, ibu Hana bernama Elkanah, bapak Elkanah, berselingkuh, bermain cinta di luar, berkedip mata kepada wanita yang lain. Maka timbullah kekecewaan kepada ibu Hana. Hati wanita terkoyak ketika orang yang ia cintai tegaknya merusak, menghancurkan kepercayaan yang ia berikan, termasuk mamanya ibu Hana, ibu dari Nabi Samuel, maminya Samuel yang bernama ibu Hana. Hatinya luluh lantah, hatinya menangis, hatinya berduka cita, hatinya bersedih, hatinya tercabik-cabik, hatinya menjerit akibat permainan cinta yang berpura-pura yang Bapak Elkanah lakukan terhadap istrinya, mamanya Nabi Samuel yang kita kenal nama Ibu Hana. Siapapun, mungkin saudara juga melakukan hal yang sama. Mungkin engkau sebagai suami berpura-pura, bermain cinta, berselingkuh di luar, membagi cinta kepada wanita yang lain. Sehingga berjalannya waktu engkau memadu cinta, engkau melakukan perselingkuhan di luar. Sang istri yang ada, yang menunggu, yang setia pada saudara, mengetahui kebusukanmu, mengetahui gerak-gerikmu yang tidak benar itu. Mungkin ada ibu, mungkin ada istri yang menangis saat ini akibat perbuatan yang tidak terpuji yang dia lakukan, seperti Bapak Elkanah, Mas Elkanah, Om Elkanah, dan istrinya yang bernama Hana, ibu mamanya Nabi Samuel. Sakitnya di sini. Mungkin juga engkau mengalami hal yang sama. Tidak ada jalan, saudara. Hanya ada jalan engkau lari di kaki Tuhan. Adukan segala masalahmu. Nah, ibu Hana, mamanya Samuel, maminya Samuel, Nabi Samuel, ibu Elhana, lari kepada Tuhan. Dia berdoa di kaki Tuhan. Dia menyerahkan, mengadukan segala persoalannya kepada Bapa di surga. Dan Allah mendengar, Allah melawatnya. Dan Hana dipulihkan oleh Tuhan. Saudara juga mungkin mengalami hal yang sama. Engkau akan dipulihkan ketika engkau lari. Engkau tahu jalan-jalannya. Lari di kaki Tuhan. Sampaikanlah. Adukanlah dengan sukacita segala persoalan yang engkau hadapi. Maka Tuhan akan menyelesaikan dengan pasti dan akurat. Dia akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Haleluya. Mungkin juga engkau sebagai suami yang merasa tersakiti akibat perbuatan orang yang engkau cintai, istrimu, ibu dari anak-anak saudara.
menderita. Mungkin engkau menyesal seumur hidup akibat engkau menikah dengan istrimu itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluarnya. Hanya lari, adukan segala masalahmu kepada Tuhan. Maka dia akan menyelesaikan segala persoalanmu. Dia akan menyelesaikan segala bebanmu itu. Diangkatnya bebanmu itu. Dia akan memberikan engkau sadamai sejahtera, penghiburan yang sejati daripada Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai anak juga mungkin mengalami hal sama. Orang tua mungkin menyakiti hati anak dan sebaliknya. Jika engkau mempunyai masalah demikian, jalan keluar, adresnya yang benar. Lari, sampaikan kepada Tuhan segala persoalan. Katakanlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jujurlah berkata di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan segera menyelesaikan, membantumu. Mungkin saat ini engkau mengalami sakit yang mendera engkau. Sehingga engkau hanya menangis dan bersedih hati. Serta berkata, kok begini kok terjadi dalam hidupku? Apa gerangan yang terjadi saat ini? Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membiarkan engkau piatu. Salib yang engkau pikul ringan adanya. Dia tidak akan memberikan engkau beban yang berat tanpa ia tahu kemampuanmu memikul beban itu. Haleluya. Yesus Kristus penuh sukacita bagi kita. Yesus Kristus, alamat yang benar, address, He is true. Dia ada alamat kita yang benar. Namanya Yesus Kristus, Juru Selamat saudara dan saya. Akan kembali untuk kedua kalinya. Untuk menghukum dunia ini. Menghukum nabi-nabi palsu. Dajjal iblis akan dihukumnya. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat 8. Ayatnya yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada sesuatu permohonan yang Ibu Hana minta kepada Tuhan. Ia meminta juga tanda ingin mempunyai anak laki-laki yang diberkati Tuhan. Dan memang Tuhan jawab doa dari Ibu Hana akibat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, dengan hati yang luluh lantah, dengan hati yang bersedih, yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ratap tangis ia sampaikan kepada Tuhan keluhan jiwanya. Ia lari kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang ganteng, gagah perkasa, yang disertai dan diurapi Tuhan, yang bernama, yang kita kenal dengan Nabi Samuel. Samuel adalah seorang nabi yang terbesar. Dari zaman dulu sampai sekarang dia adalah nabi yang masyhur. Karena kelahirannya, kelahiran yang penuh mujizat, kelahiran yang disertai, yang dihadirkan, karena hadirnya program Allah dari surga melalui Yesus Kristus. Samuel lahir. Haleluya. Begitulah saudara, bagi kita, bagi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan-rekan hamba Tuhan. Jika engkau mempunyai masalah dalam pelayanan, jika engkau mengalami tindisan, tekanan atau aniaya, atau cemuhan atau apapun yang engkau alami, tidak ada jalan, tidak ada tempat perteduhan yang tenang, engkau lari saja di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Yesus. Di waktu disembuhkan, bebanku terlepas. Haleluya. Kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1, 2, 3. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.
instruksi Tuhan datang kepada Nabi Yesaya bin Amos. Diperintahkan untuk pergi ke istana menemui seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Raja ini raja yang berusaha menyenangkan Tuhan, dan Tuhan mencatat, Alkitab mencatat bahwa dia seorang raja yang berkenan, yang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya bin Amos. Pergilah, katakan, beritakan, berikanlah informasi penting ini kepada Nabi, kepada Raja Hizkia yang mengalami sakit yang akan mematikan, yang akan merenggut nyawanya. Ketika Hizkia melihat Nabi Yesaya bin Amos, Nabi Yesaya bin Amos menyampaikan pesan Tuhan melalui pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia menyangka ada berita yang bagus, yang baik dari seorang nabi utusan Tuhan. Ternyata berbalik. Yang diberitakan oleh Nabi Yesaya bin Amos adalah berita bad news, berita yang tidak familiar, berita yang tidak enak didengar, tentang kabar akan ada sesuatu terjadi kepada Raja Hizkia. Hati Hizkia terkoyak, hati Hizkia sedih. Hizkia, otak, pikirannya berjalan. Tidak ada jalan. Hanya dia lari kepada Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Hizkia tahu program Allah. Hizkia tahu bahwa jika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan merendahkan diri, maka vonis Tuhan dapat berubah seketika sejauh doa kita. Ketika ada pengakuan doa kita kepada Dia. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak peduli kehadiran Nabi Yesaya bin Amos di samping di mana Hizkia berbaring karena sakit. Dia duduk, mungkin ia duduk dan memalingkan mukanya berdoa di dinding istana. Dinding istana itu pasti sudah tentu dinding istana yang istimewa, dinding istana yang luar biasa indahnya. Hizkia memalingkan mukanya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan itu terjadi. Ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jika engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, jika engkau menjadi hamba anak-anak Tuhan yang peduli dengan pekerjaan Tuhan, maka engkau bisa mengklaim dirimu sendiri kepada Yesus Kristus. Tidak ada salahnya engkau ungkit kebaikanmu, karena engkau cinta kepada Yesus Kristus, karena engkau cinta berkorban. Tidak ada salahnya engkau ungkit kepada Tuhan. Ganggu hati Tuhan dengan tulusmu, dengan doamu, dengan air matamu, dengan kesungguhanmu, dengan penyerahanmu. Ganggu. Maka segala vonis Tuhan bisa berubah seketika itu. Karena Tuhan kita Yesus Kristus penuh dengan belas kasihan. Dia penuh rahmat. Dia penuh kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang mengampuni. Kasih yang memberkati. Kasih yang menolong. Kasih yang memperdulikan. Namanya Yesus Kristus. Hizkia menangis. Adakah engkau mengalami masalah saat ini? Adakah engkau berada dalam kesedihan yang dalam? Adakah engkau sedang merintih hatimu? Luka duka, cita duka lara yang menimpamu.
akibat persoalan masalah yang datang menemuimu, ketahuilah badai topan, angin sakal, Yesus sanggup menenangkannya. Engkau diberikan otoritas oleh Yesus Kristus untuk berdoa dan berkata, diam dan tenang hai lautan yang bergelora. Tapi berikanlah aku Tuhan kekuatan yang besar seperti burung Raja Wali. Walaupun angin badai menerpa sang Raja Wali, ia akan tetap terbang stay di atas. Dan dia tetap bergerak maju. Itulah burung Raja Wali, lambang dari Yesus Kristus Roh Kudusnya. Haleluya. Kita baca dalam Mazmur 51 ayat 3 dan 13. Mazmur pasal 51 ayat 3 dan 13. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pengakuan dosa seorang raja yang bernama, yang kita kenal Raja Daud, Raja Israel yang kedua, hasil pemilihan dari surga langsung, yang dipilih oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan Daud dilantik, dinobatkan secara khusus yang spektakuler, dahsyat dan gagah perkasa perbuatan Allah itu. Haleluya. Tongkat estafet, tongkat kekuasaan dari tangan raja pertama Saul yang memberontak, yang tidak taat, yang melawan Tuhan, diserahkan kepada seorang raja yang bernama Daud, yang tidak mempunyai kriteria untuk jadi seorang pemimpin. Dia bukan seorang dari anak bangsawan, dia bukan seorang terpelajar. Dia sangat sederhana. Tapi Allah, Tuhan Allah semesta langit di dalam Yesus Kristus mengetahui isi lubuk hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Ia tahu. Apa gerangan yang kita pikirkan, apa gerangan yang kita lakukan, Dia Maha tahu. Dan Daud di suatu saat ketika ia memimpin, dipercayakan untuk jadi seorang raja di atas istana Soto istana Daud, memandang keluar melihat keindahan kota Yerusalem. Dia melihat ada seorang wanita yang cantik rupawan, aduhai, wajahnya amboi, yang kita kenal dengan Ibu Batseba, istri mantan Uria yang telah wafat akibat rancangan seorang raja yang jahat itu. Dia merancang kejahatan kepada Uria. Ketika Uria sudah tewas dalam pertempuran itu, Raja Daud dengan leluasannya mengambil Batseba sebagai istrinya. Sungguh perbuatan yang keji, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang Raja Daud lakukan. Pendengar, jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, sekali saya katakan kepada saudara, baiklah kita memperbaiki diri kita menjelang hari Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tuhan sedang melawan umatnya. Tuhan sedang menyeleksi hamba-hambanya, jemaat Tuhan. Tuhan akan sedang bergerak dengan satu nyiru yang besar. Ia goncangkan itu di atas nyirunya sendiri. Dan orang-orang yang ringan didapatinya,
akan dikumpulkan dan dibuang ke lautan api yang menyala-nyala. Dijauhkan Tuhanlah kiranya saudara dan saya. Janganlah kita alami, janganlah kita masuk dalam kategori, dalam hitungan orang yang didapatinya ringan di hadapan Tuhan. Baiklah kita menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang jemaat Tuhan yang berbobot, yang bermutu, yang bernilai tinggi. Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya. Ketika Daud mengadakan pengampunan, doa pengampunan, maka belas kasihan Tuhan, pemulihan terjadi, pengampunan terjadi kepada Daud, dan Daud tidak melakukan lagi pelanggaran, persinahan, perselingkuhan, kejahatan di hadapan Tuhan. Dia bertobat dan Daud dipulihkannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Kiranya Tuhan selalu memulihkan kita dengan doa-doa kita. Kiranya kita datang selalu masuk dalam rumah Tuhan, dalam Ka'bah Tuhan, dengan kesungguhan hati, dengan hati yang tulus, sehingga Tuhan berkenan kepada hati-hati yang tulus, kepada hati-hati yang rendah, kepada hati-hati yang patah remuk. Korban sembelihan tidak ada artinya, tetapi hati yang tulus, hati yang rendah, hati yang luluh lantai, yang bersedih, yang bersungguh-sungguh. Tuhan tidak memandang rendah, tetapi sangat mengapresiasi, sangat menghargai segala perbuatan yang kita lakukan. Kiranya esok pagi hari Minggu tanggal 6 Maret 2020, engkau kiranya Tuhan masih izinkan saudara berdiri di atas mimbar menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Katakanlah di atas kebenaran, kebenaran, di atas kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, tidak memutarbalikkan firman Allah, tidak takut kehilangan. Umat-umat Tuhan yang penuh, yang tidak bisa dikoreksi oleh firman Allah, dan tetap melakukan kejahatan, dosa, tiada pertobatan. Janganlah saudara lakukan, janganlah saudara tunduk dan taat. Lawanlah kuasa iblis itu. Haleluya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video yang akan saya rilis. Jika saudara merasa diberkati, saudara, sudah saya berikan nomor telepon saya. Saudara mau undang saya, silakan. Sampai kemanapun di pelosok negeri ini, saya akan mempersiapkan diri datang untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah semesta langit dan bumi, yang sudah menyertai kami, mengurapi kami, menguduskan kami. Biarlah firman-Mu itu sudah menjadi ranah-Mu untuk memberkatinya. Hamba-Mu cuma menabur, hamba-Mu cuma menyampaikan, tapi Tuhan yang memberkatinya. In Jesus name. Yang sakit Engkau sembuhkan dan jamah, yang mengalami masalah, Tuhanlah kiranya berbelas kasihan terjadi, pemulihan terjadi kepada umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami yang kami kasih, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima Tentara Republik Indonesia beserta jajarannya, kepolisian beserta Kepala Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya. Kami berdoa buat MPR, DPR Tuhan, legislatif, eksekutif Tuhan. Kami berdoa buat para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, RT, RW sekalipun. Tuhan Yesus sertai mereka, karena mereka adalah wakil-wakil Allah di bumi ini. Biarlah rencana Tuhan tetap berjalan, karena mereka diberikan hikmat,
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negeri ini Tuhan. 2024 kalau Tuhan izinkan akan terjadi Tuhan, pesta demokrasi di Indonesia ini. Kiranya para pengacau yang hendak merancang kejahatan mengacaukan negeri itu, kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Lindungi umat-umatmu dari di mana mereka berada, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lindungi mereka bahkan sampai di luar negeri di mana saja mereka berada. Para janda-janda yatim piatu yang susah, lawatan Tuhan terjadi. In Jesus name, esok pagi hamba-hambamu akan memberitakan firman-Mu. Kiranya penyertaan dan urapan Tuhan terjadi. Jemaat Tuhan datang mencari wajah-Mu, memuliakan Engkau. Di rumah Tuhan seumur hidup mereka. Mereka akan tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. Berdoa buat YouTube. Berdoa Tuhan buat Facebook. Berdoa Tuhan buat Tuhan yang lain-lain Tuhan. Kiranya mereka berkati menjadi sarana pemberita Injil. Kiranya kehadiran mereka Tuhan menjadi Injil diberitakan Tuhan. Haleluya. Bukakan rahasia-rahasia firman Allah. In Jesus name, in Jesus name. Haleluya. Amin. Selamat sore. Sampai jumpa.